Kalau kalian mau bawa mobil, kalian harus pakai sabuk pengaman. Kalau bawa motor, kalian harus pakai helm. Kalau kalian mau investasi, kalian harus punya dana darurat. Ya, kecuali kalau kalian si paling nekat sih. Halo guys, balik lagi di channel gue. Hari ini gue akan ngebahas tentang dana darurat. Sekarang, gue akan ngebahas tentang pengertian dana darurat, berapa jumlahnya, cara ngumpulinnya, dan di mana disimpannya. Jadi stay tune ya. Sebenarnya dana darurat itu apaan sih? Jadi, dana darurat adalah dana yang bisa kalian pakai untuk mengcover hal yang tidak terduga atau tidak direncanakan. Misalnya nih, kalian lagi bawa mobil, terus tiba-tiba ban mobil kalian bocor. Nah, kalian bisa pakai dana darurat untuk cover hal kayak gitu. Jadi, dana darurat itu nggak boleh kalian pakai untuk kebutuhan seperti pernikahan, jalan-jalan, atau jajan-jajan lainnya. Kalian nggak boleh pakai untuk hal-hal itu karena itu bukan fungsi dari dana darurat. Dana darurat itu penting banget karena itu bisa jadi pelindung kalian kalau misalnya kalian kenapa-napa. Gue sih bukan doain yang enggak. Cuman yang namanya hidup pasti deh ada kejadian yang nggak kita duga. Yang namanya hidup nggak selalu terjadi hal baik doang. Pasti aja ada hal yang di luar rencana kita. Nah, buat kalian yang udah pernah terselamatkan oleh dana darurat, coba dong cerita di kolom komentar. Tadi kan gue udah jelasin tentang pengertian dana darurat. Sekarang gue bakal jelasin berapa sih jumlah dana darurat itu. Jadi, jumlah dana darurat itu beda-beda tiap orang. Ini bedanya bukan berdasarkan dari income, tapi berdasarkan dari fase hidup dan juga pengeluarannya. Kalau kalian masih muda, biasanya itu kalian nggak punya tanggungan. Jadi kalian cukup ngumpulin 6 bulan dari pengeluaran kalian. Kenapa sih cuma 6 kali dari pengeluarannya? Karena kalau kalian masih muda, kalian itu lebih mudah untuk mencari pekerjaan baru. Biasanya sih kalau masih muda itu masih belum ada tanggungan. Kalau fase hidupnya lebih tua, gue saranin kalian punya 12 kali dari pengeluaran kalian. Kenapa? Karena biasanya kalau kalian sudah lebih tua, kalian lebih susah untuk cari pekerjaan baru. Terus, biasanya juga udah punya tanggungan seperti keluarga, cicilan rumah atau mobil, dan lain-lain. Biar kalian gak bingung, gue kasih contoh ya. Misalnya, si Andi usianya 22 tahun. Pengeluaran si Andi itu 5 juta sebulan, dan dia nggak punya tanggungan. Jadi, total dana daruratnya adalah 6 kali 5 juta, sama dengan 30 juta. Contoh kedua, si Baharudin ini usianya 45 tahun, sudah menikah, punya anak, dan punya cicilan. Pengeluaran per bulan si Baharudin itu 12 juta. Jadi, total dana darurat si Baharudin adalah 12 dikali 12 juta, sama dengan 144 juta. Nah, sekarang kan kalian udah tahu jumlah dana darurat kalian. Sekarang, waktunya kalian subscribe dan like video ini. Karena gue akan ngebahas seputar uang. Uang lebih terasa manis daripada madu. Ingat ya, subscribe. Kalau enggak gue tandain. Awas lu. Kalau kalian udah tahu nominal dana darurat kalian, tapi bingung cara buat ngumpulinnya, tenang aja. Gue bakal kasih tahu tips untuk ngumpulinnya. Kalian bisa cicil tiap bulan. Jadi, tiap kalian gajian, kalian udah pasti ini ada nominal tertentu yang masuk ke dana darurat kalian. Kalian juga bisa enjoy life, tapi tinggal dirubah aja caranya. Misalnya dulu nonton bioskopnya setiap weekend, sekarang ganti jadi weekday. Atau kalian pengen lebih hemat lagi, kalian bisa patungan streaming service sama teman-teman kalian. Kalian juga bisa jual barang-barang tidak kepake kalian. Menurut gue, barang nggak kepake itu udah kayak harta karun. Kenapa? Karena bagi gue nilainya itu nggak ada. Cuman ada orang lain yang mau beli barang gue. Kalau ada barang yang nggak ada nilainya di mata kalian, tapi bisa jadi duit, kalian pasti seneng dong. Nah, duit itu kalian masukin ke dana darurat kalian. Terus kalau kalian punya rezeki lebih, jangan lupa kalian langsung simpen ya. Kalau misalnya kalian dapat rezeki lebih, misalnya dari kerjaan sampingan, bonus, komisi, untung jualan, kalian jangan lupa sisihkan untuk masukin ke dana darurat ya. Karena nominalnya naik turun dan tiap bulan belum tentu dapat, gua kategoriin ini sebagai rezeki lebih. Kalau kalian udah ngumpulin dana darurat kalian, sekarang gua akan kasih tips cara simpen dana darurat kalian. Jadi, dana darurat itu harus disimpan di tempat yang aman, gampang dicairkan, dan nilainya stabil. Jangan pernah simpan dana darurat kalian di saham, kripto, atau peer-to-peer lending. Saham dan kripto itu resikonya tinggi dan fluktuatif banget. Jadi ada kemungkinan nilainya itu bisa turun pas kalian butuh duitnya.
Kalau peer-to-peer itu, nggak bisa langsung dicairin duitnya. Kalian nggak mungkin dong tungguin masa jatuh temponya baru cairin duitnya. Kan kebutuhannya mendesak. Idealnya itu, kalian simpan dana darurat di beberapa tempat. Pastikan kalian simpan duit di barang-barang yang setiap hari kalian bawa. Misalnya di dompet, casing handphone, laci mobil, dompet STNK, dan lain-lain. Kalau kalian nggak punya uang tunai, kalian bisa ribet sendiri. Karena bisa aja terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kalian mau isi bensin, terus mesin debit rusak. Bingung kan lu? Nggak punya uang tunai? Jumlahnya nggak perlu banyak-banyak. Cukup 100-200 ribu aja. Gue sendiri simpen cash in hand itu sebanyak 1-5% dari dana darurat gue. Selanjutnya, kalian juga harus simpen di rekening tabungan. Tujuan simpen di rekening tabungan itu biar gampang ditarik dan lebih aman dibanding uang tunai. Usahakan rekening tabungan kalian itu beda dengan rekening sehari-hari kalian. Jadi, duitnya itu nggak kecampur. Usahakan kalau kalian simpan di rekening, cari yang ATM-nya banyak. Jadi, kalian gampang tarik tunai, kayak Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan lain-lain. Gue sendiri simpan sekitar 40% dana darurat gue di dalam rekening tabungan. Gue juga rekomendasiin untuk simpan dana darurat kalian di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu stabil banget, cuman imbal hasilnya itu kecil banget. Reksadana pasar uang itu juga liquid, tapi butuh pencairan sekitar 2-7 hari kerja. Makanya, kalian nggak boleh masukin semua dana darurat kalian di reksadana pasar uang. Gue sendiri simpan sekitar 50% dana darurat gue di reksadana pasar uang. Gue nggak saranin simpan dana darurat itu dalam bentuk emas. Emang sih emas itu liquid, tapi kalian nggak bisa transaksi pakai emas. Kalau kalian mau jual emasnya, kalian harus nanggung biaya spread. Jadi gue rasa itu nggak cocok untuk jadi dana darurat kalian. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang uang, cek video gue yang lain ya.